Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, sebelum kita mulai topik utamanya, kita juga ingin menyampaikan bahwa banyak yang masuk ke redaksi mengenai, Kang, kenapa tidak pernah bahas si A yang digosipkan masuk ke Persib Bandung, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Nah, ini perlu kita sampaikan kembali teman-teman. Di sini insya Allah lah kita juga ingin, tentunya Boboto juga ingin berita yang setidaknya valid gitu ya. Jadi kalau yang masuk ke kita atau kita bahas itu kevalitannya insya Allah harus di atas 75% teman-teman. Sehingga ya kita juga harus memastikan ini benar atau tidak, ini valid atau tidak gitu ya. Sehingga ya punten-punten sekali lagi kalau teman-teman ya selama ini belum melihat pergeseran atau pergerakan pemain yang dirumorkan ke Persib Bandung ada di channel kita gitu ya, karena ya kita mengikuti kaidah-kaidah saja. Persib Bandung sendiri kan nggak ada gitu ya untuk merumorkan segala sesuatunya, jadi sabar dulu saja. Kalau kita baru bisa menjanjikan ya setelah musim ini selesai lah, atau setelah liga ini selesai, laga pamungkas besok tanggal 24, setelah itu baru kita gaskan ya teman-teman. Namanya rumors mah memang ya dinikmatin saja, mangga saja dilihat di media yang lain, mau ini mau itu mangga saja. Tapi kalau dari kita ya tunggu nantilah sampai selesai akhir musim ini gitu ya teman-teman. Punten pisan kita nggak bisa membahas yang memang harus kita buktikan dulu minimal ada kevalidannya gitu ya. Baik, langsung kita bahas hal-hal yang menyenangkan saja di hari ini teman-teman. Yang pertama, untuk rute konvoy Persib juara back to back champion ini memang tidak ada perubahan yang besar, hanya perubahannya di jamnya saja teman-teman. Ternyata digeser, kemarin juga sudah fix katanya tidak akan berubah dari mulai Pemprov Jawa Barat, lalu ada Pemkot Bandung, PT PBB dan pihak kepolisian yang sudah melakukan rapat gitu ya, dan sudah fix tidak ada yang harus diganti lagi. Jadi kurang lebih personel kepolisian nanti akan menjaga beberapa ruas jalan yang memang dilalui oleh konvoy back to back champion. Lalu juga ya rutenya masih tetap sama, dari Balai Kota nanti ke Wastu Kencana, belok ke Marta Dinata, lalu ke Dago, katanya perempatan Sulanjana, masuk ke Diponegoro dan masuk lewat pintu belakang Gedung Sate katanya gitu. Jadi teman-teman Boboto nunggunya di depan Gedung Sate saja, lebih enak gitu. Nanti akan dipamerkan dari apa itu balkon katanya untuk piala dan juga medali katanya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan yang kita terima sebetulnya 3 hari yang lalu yang masuk ke redaksi, makanya kita udah tahu juga gitu ya kemarin tuh, cuma hanya jamnya saja yang berbeda. Yang kemarin kita terima jam 9 mulai konvoy sampai dengan jam 4 sore. Ternyata kemarin setelah hasil rapat akhirnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 saja. Jadi dimajukan 1 jam biar tidak kesorean lah, karena sore juga ada acara dari teman-teman Viking di Tegalega gitu ya, yang dengan temanya Hajat Barudak. Nah, ini yang mana mulainya jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Dicatat teman-teman, kita juga tampilkan visualnya, kita minjem dari PRFM biar teman-teman biar lebih enakan gitu ya lihatnya. Tapi banyak kok sekarang sudah ada dari PRFM, dari Info Cimahi dan lain sebagainya yang sudah bikin visualnya gitu ya. Jadi biar enakan dilihatnya, biar tahu nantinya kemana-mana saja rutenya. Nah, ini ya alhamdulillah nanti hari Minggu buat teman-teman yang tidak kebagian tiket laga Persib menghadapi Persis Solo di laga terakhir, disimpan saja uangnya, jangan beli dari calo yang harganya sudah tidak wajar teman-teman. Nah, ini juga ada harus katanya dikirimkan dari teman-teman yang memang ngerasa sudah jengkel sekali dengan
oknum yang mengaku bobotoh tapi ternyata calo atau bagaimana lah sebutannya, yang nggak ngaku calo tapi ngejualnya dengan harga calo gitu ya. Ini dari banyak video yang dikirimkan, kita tampilkan satu saja karena ini juga untuk teman-teman menjadi pelajaran bahwa calo itu sekarang sudah online, sudah terang-terangan, dan memang tidak ada yang ditindak gitu ya dari pihak Persib Bandung juga atau dari Panpel. Jadi ya ini ada sedikit video mengenai ya penjualan tiket secara online, entah benar atau tidak, tapi yang jelas ini untuk pembelajaran agar kita hati-hati teman-teman untuk membeli tiket secara online. Nah, mangga kita saksikan bagaimana tawar-menawar harga dengan calo secara online. Disaksikan. 430 Karisma. Mantap di 400 tangan tuh tambahin 30.000 yang tiket tangan barat utara jika pilihan jual seberaha sanesna 200 emang 200 ribu mana selatan ada Muhammad Sandi Setiawan ada nih 430 mau nggak? Ale aman seberapa eta 430 calo bukan cado teuing kudu ka calo mah sold udah habis selatan yang bener Ayoga ini udah ada yang booking ke saya. Ayoga udah 9 orang. Baik teman-teman, itu sedikit mengenai video yang ada gitu ya, yang dikirimkan ke kita, yang mana Kang tolong katanya di-up beritanya biar tidak banyak calo yang bergentayangan lagi katanya. Nah ini yang mudah-mudahan jadi pelajaran, bahkan beberapa konten gitu ya sudah memang banyak sekali yang meng-up masalah ini ya. Kita juga sayang gitu ya, karena kenapa? Karena mereka beli tiket bukan buat ditonton tapi mereka jual lagi, jadi ya sengaja kalau ngakunya bukan calo ya apa sebutannya gitu ya teman-teman. Nah ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, informasi yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya, bahwa alhamdulillah teman-teman, Sandi Ramdhani beserta keluarganya sudah ketemu dengan PT PBB yang diwakili oleh bos Persib Bandung yaitu Kang Aditya. Ya di sini setidaknya ada acara makan-makan gitu ya, ngobrol santai. Tapi sebetulnya katanya sebelum itu sudah tanda tangan kontrak dulu, baru diajak ngopi-ngopi lah istilahnya gitu ya, bersantai. Nah ini ya alhamdulillah kalau memang ini sudah benar gitu ya, sudah valid ya, kita bukan hanya menyimak rumor tahunan lagi, tapi memang benar-benar tahun ini Sandi Ramdhani sudah bergabung dengan Persib Bandung. Jadi tinggal kita tunggu saja untuk resminya di Persib Bandung. Kita juga ya kan kemarin sudah ngasih sebetulnya beberapa clue-nya gitu teman-teman. Kalau yang sudah ngeh ya pasti oke ya. Dari mulai Sandi Ramdhani pernah ke Pergok atau Sandi Ramdhani pernah ketemu beberapa kali di daerah Antapani katanya di situ ya, di supermarket lah, sedang belanja, sedang jalan dan lain sebagainya. Bahkan sempat foto dengan ya beberapa orang. Nah ini di Antapani saya sudah ngasih bocorannya kemarin, di situ ada apartemen, ada perumahan, bahkan kalau kita nyebutnya safe house lah dari PT PBB, yang mana kan Sandi Ramdhani juga membawa keluarga. Mungkin ya kemarin saya bilangnya nuju di Olo teman-teman. Nah mungkin masih inget ya, beberapa hari yang lalu kita bikin videonya Sandi Ramdhani sedang di Olo, yang mana lagi dibungah-bungahkan lah, mangga katanya ke Bandung, kita sediain tempat, kita sediain ini, sediain itu, mau bawa keluarga mangga, nggak masalah. Nah akhirnya ya deal juga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah kalau memang sudah tidak ada masalah dengan kontrak, sudah setuju. Jadi ya kepergian
Rian Ciro Alves bisa jadi penghibur gitu ya untuk Sadil Ramdhani masuk ke Persib Bandung. Ya alhamdulillah teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan ya disambut dengan baik oleh Bobotoh, dan juga beberapa foto pertemuan mengenai Sadil Ramdhani ini sudah tersebar gitu ya di beberapa platform media sosial. Jadi ya kita tampilkan lagi saja nanti di sini di acara makan-makan yang memang sangat hangat sekali gitu ya. Jadi di lobinya tuh bawa keluarganya dulu ke Bandung, dijamu gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah keakraban Persib Bandung atau kekeluargaan dari PT PBB ini memang sangat mengakar kuat gitu. Bahkan ya pemain sendiri sudah merasakan seperti keluarga, makanya siapa yang nggak betah gitu ya di Persib Bandung, kecuali ya tawaran lebih besar mungkin. Nah ini ya alhamdulillah sekali lagi gitu teman-teman. Baik, mungkin kita bahas beberapa pertanyaan di sini yang mana dari kemarin juga sudah banyak yang komen gitu ya, Kang, saya nanya belum dijawab, saya pengen titip salam belum disapa katanya. Emang langsung kita sapa teman-teman. Nah ini udah hadir yang pertama, Cipatik hadir. Waduh, Cipatik, assalamualaikum. Lalu ada dari Cikarang Timur, ada dari Kaltim nyimak. Waduh, Kaltim jauh oke ya. Tanjung Siang Subang, wah Tanjung Siang Subang. Raja Galuh Majalengka, Tangerang, dari Tangerang juga. Lalu dari Cidaun Cianjur Selatan. Waduh, ini Cidaun Cianjur Selatan. Ada dari Depok juga, Situraja Sumedang, Majenang dan Soreang. Wah ini yang ang-angan gitu. Ang-ang-ang. Nah ini yang pertanyaan kayaknya ada nih, yang pertanyaan Kang sampaikan bukan pertanyaan kayaknya. Kang sampaikan ke manajemen untuk hormati Bojan Hodak kibarkan bendera Kroasia sebanyak-banyaknya pas laga terakhir di GBLA. Waduh, gaya pisan ya ini ya. Nantilah ada koreo ya dari teman-teman komunitas kayaknya, tapi kalau untuk bendera itu ya mungkin dari teman-teman individu biasanya yang bawa, atau kalau dari manajemen ya nggak tahu, nanti ada acara tersendiri gitu ya. Bahkan di jamu ketika pawai pun ini sudah luar biasa teman-teman. Ya minimal ya nanti kalau bendera yang dikalungin di badan mah ada meureun gitu ya buat Bojan Hodak. Tapi yang kalau sebanyak-banyaknya ya nantilah manajemen atau panpel sudah menyiapkan acara sendiri teman-teman gitu ya. Jadi mudah-mudahan dinikmati saja setiap keseruannya, baik yang nonton langsung di stadion atau yang nonton di layar televisi. Jadi Bon Jovi juga merasakan kemegahannya teman-teman gitu ya. Dan terakhir aja deh pertanyaannya. Nah ini pertanyaan nih, ada dua lagi. GG teh saha Kang? GG, ini yang kemarin ya, GG anak masnya Bojan Hodak waktu di KL City di Liga Malaysia teman-teman. Jadi katanya memang nggak jadi gitu ya ke Persib Bandung. Dia memutuskan memperpanjang kontraknya di KLCC. Tapi kalau ini ya silahkan cari sendiri, atau ya Galifuko lah. Galifuko nama belakangnya teman-teman, mangga dicari saja, GG itu ya Galifuko. Lalu pertanyaan selanjutnya, 11 pemain asing teh jadi Kang? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi, bisa jadi tidak, tapi kemungkinan jadi lebih besar karena tim-tim besar ketika dikirimi oleh proposal oleh PT LIB ya Persib Bandung saja menerima, apalagi tim yang lain gitu ya. Ya kalau sudah diwacanakan begini, sudah ada proposalnya secara resmi, sepertinya jadi teman-teman. Jadi ya 11 pemain asing ini ya belum tentu juga, misalkan kalau jadi setiap klub memaksimalkan gitu. Kalau memang mereka tidak punya finansialnya, tidak cukup gitu dan lain sebagainya, ini juga kan tidak sampai 11 mereka beli pemain asingnya. Tapi ya kita lihat nantilah, kita juga kan musim ini 8 pemain asing saja sudah ada yang empot-empotan gitu ya, ada yang nunggak, ada yang kesulitan finansialnya dan lain sebagainya. Jadi ya katakanlah 18 tim yang setuju, pasti lebih dari setengahnya kita
ambil contoh musim ini saja, ada yang kesulitan keuangan, misalkan PSIS Semarang yang pemain asingnya sudah pada kabur gitu ya, dan memang sudah dipastikan juga degradasi. Lalu juga ada tim tetangga Persija Jakarta gitu ya, lalu juga ada apalagi PSS Sleman, lalu ada Barito, ada PSM misalkan, katakanlah dari 18 tim 5 tim ya masih ada 13 yang setuju, ya pasti jalan gitu ya wacana 11 pemain asing di musim depan. Ya Persib Bandung, Bojan Hodak, pemain Persib juga sudah pada tahu teman-teman, jadi pemain Persib sudah oke, katanya nggak ada masalah gitu. Kita akan bersaing, ya namanya pemain profesional pasti ya akan setidaknya menunjukkan yang terbaik di antara puluhan pemain asing yang beredar di Liga 1 gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.